Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita merangkum dari pelajaran sirah di pelajaran yang ketiga, bisa dibuka di bukunya halaman 27, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di buku materi ada beberapa kepribadian Rasulullah SAW, kurang lebih ada 6 dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang pertama yaitu mandiri dan pekerja keras. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, karena ketika beliau dilahirkan, ayahnya yang bernama Abdullah itu meninggal dunia. Yaitu ketika beliau masih berada di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Kemudian lahirlah Rasulullah SAW dari seorang ibu yang bernama Aminah. Dan nanti pun ibunya yang bernama Aminah ini meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW ketika usia 6 tahun sudah tidak mempunyai ayah dan tidak memiliki ibu, karena ibunya meninggal ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun. Maka Rasulullah SAW pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ya, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Namun bersama Abdul Muttalib pun tidak lama, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan oleh Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya diasuh dengan penuh kasih sayang, diberi kecukupan ya, dengan bukti dari kasih sayang Abu Thalib, yaitu beliau menjadikan seolah-olah Muhammad kecil ini sebagai anaknya. Bersama Abu Thalib, Rasulullah SAW diajak oleh pamannya untuk menggembala kambing, mencari kayu bakar, dan pergi berdagang nanti ke Syam, sehingga ini menjadikan beliau untuk bersikap keras, dalam artian bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak diajarkan malas-malasan. Seperti contoh kerja keras yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menggembalakan kambing, kemudian mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Ya, intinya Abu Thalib mengajarkan kepada Rasulullah untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian sikap yang kedua yaitu sopan dan penyayang. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang santun. Beliau menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sebagaimana hadis menyebutkan, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Orang yang tidak mengenal hak mereka yang lebih tua dan tidak menyayangi mereka yang lebih muda bukanlah termasuk golongan kami. Sehingga bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pernah beliau sedang sholat, kemudian cucunya yaitu Hasan dan Husain bermain kuda-kudaan di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga pernah mempercepat sholatnya ketika mendengar ada anak kecil yang menangis. Ini bentuk kasih sayang beliau kepada yang lebih muda. Kemudian yang ketiga, jujur dan amanah. Di antara sikap yang paling menonjol yang dimiliki oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah orang musyrikin adalah amanah, kejujuran beliau. Sehingga beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang senantiasa jujur. Kemudian yang keempat, dermawan. Rasulullah SAW adalah orang yang murah hatinya, dermawan, suka memberi. Bahkan beliau senantiasa memberi apabila beliau diminta. Datang seorang badui
ke rumah Rasulullah SAW meminta sedekah. Beliau memberikan sejumlah bahan kebutuhan. Betapa senangnya orang Badui tersebut. Ia kembali pulang menemui kaumnya sambil berteriak, "Wahai kaumku, ikutilah Muhammad. Sesungguhnya dia memberi sedekah tanpa takut miskin." Jadi Rasulullah SAW, ya, beliau adalah orang yang suka memberi, dermawan, kasih kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah menjaga kesehatan. Sehat adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan dan mensyukurinya. Dan Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah kesehatan. Bahkan sampai-sampai beliau berlomba lari dengan istrinya Aisyah. Ya, ini menunjukkan bahasanya beliau menjaga kesehatan dengan berlari. Beliau juga mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan. Beliau akan makan ketika merasa lapar dan akan berhenti sebelum merasa kenyang. Ini salah satu bentuk cara menjaga kesehatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam hal bersiwak, menggosok gigi dengan kayu siwak. Beliau senantiasa melakukannya. Bahkan beliau menganjurkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Jadi adik-adik senantiasa gosok gigi setelah bangun tidur atau sebelum tidur atau ketika hendak sholat, agar mulut kita selalu bersih dan kita agar mendapatkan pahala dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sikap kepribadian Rasulullah SAW yang terakhir adalah peduli terhadap lingkungan. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menghemat penggunaan air, termasuk saat berwudu. Ya, jadi adik-adik ketika berwudu tidak boleh menggunakan air terlalu banyak, karena ini termasuk sifat boros. Ya, gunakanlah air secukupnya, karena air itu sangat penting, memiliki manfaat yang sangat banyak. Dengan air kita dapat mandi, mencuci baju, bahkan dapat digunakan untuk minum, untuk melepaskan dahaga. Sehingga dari seluruh apa yang ada di bumi ini butuh air. Tidak cuma manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ini semuanya membutuhkan air. Sehingga kita harus berhemat diri. Rasulullah SAW pernah mengisahkan ada seorang wanita di zaman Bani Israel. Ya, dia ini kehausan. Akhirnya wanita ini masuk ke dalam sumur untuk mengambil air. Ketika sudah minum dari dalam air, maka wanita ini keluar dan melihat ada seekor anjing yang menjilat-jilat pasir di sekitar sumur. Artinya anjing itu kehausan. Maka sang wanita ini pun turun kembali untuk mengambil airnya. Maka kata Rasul, wanita ini dosanya diampuni karena telah berbuat baik kepada seekor anjing. Inilah, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya hanya karena sekedar memberikan air kepada hewan. Jadi adik-adik ketika punya peliharaan harus dijaga, dikasih makan, dikasih minum, ya, diberikan tempat yang layak. Wallahu taala a'lam. Ini sekedar ringkasan dari materi yang ada dalam buku sirah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.